Halo teman-teman, balik lagi di Cuan Airdrop Channel. Jadi kita akan ada update tentang project lagi ini ya. Kita akan share satu project lagi. Dan sebelum kalian mengerjakan airdrop, ya pastikan juga untuk selalu untuk bergabung di channel Telegram Cuan Airdrop, karena selalu di sana kita akan kasih edukasi dan juga informasi lebih early tentang garapan airdrop gitu. Dan jangan bosan-bosan untuk belajar tentang kripto, dan semoga kita cuan bersama gitu. Untuk update kali ini kita ada dua, yaitu yang pertama ada Hanafuda, ya, ini 2025 Q1, dan kemudian ada update tentang EduChain, gitu. Nah, EduChain kan kemarin ada testnetnya, gitu. Oke, kita akan masuk dulu untuk yang pertama, yaitu Hanafuda. Nah, untuk Hanafuda ini, yang akan kita update adalah soal poin ya. Ya, perlu kalian pahami, untuk semua airdrop, baik itu testnet ataupun mainnet retro ataupun apapun itu yang berjenisnya poin, syarat utama adalah poin kalian banyak. Itu ya, cuman itu. Kalau kalian mau JP ataupun kalian mau dapetin hasilnya yang maksimal ataupun lumayan lah ya, tergolongnya lumayan, itu harus push poinnya sebanyak-banyaknya. Nggak ada maksimal poin berapa, nggak ada ya. Jadi silakan untuk di push ya, apalagi yang backupnya itu besar-besar seperti Binance Lab yang saya tandain. Jika itu Binance Lab, pasti biasanya rata-rata dia menggunakan poin. Dan juga jika kita poinnya kecil ya, jangan harap kalian bisa dapetin checkpointnya. Contoh terakhir adalah Solvi. Solvi ya, Zidane aja itu nggak tahu saya modalnya berapa, dia cuma dapat sekitar 330 Solvi ya. Nah, yang untung adalah di testnet ya. Di testnet itu lumayan memang lebih besar di testnet daripada di mainnet retronya. Nah, maka dari itu jadikan pelajaran agar kita tidak terjebak ya, bukan hanya di Binance Lab aja ya, tapi berapa inkubator lainnya. Jadi silakan kalian pastikan untuk di push poinnya gitu. Nah, karena Fuda juga backupnya Binance Lab ya, kita bisa push ya poinnya. Nah, ini teman-teman mungkin banyak yang lupa mungkin ya. Saya pribadi juga baru sekitar mungkin ada setengah tahun ini yang saya push ya untuk poinnya daripada Hanafuda ini. Ya walaupun kadang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sempat ya. Kadang seminggu cuman kesempatnya mungkin lima harian gitu. Jadi dalam 2 minggu ini sekitar ya mungkin beberapa kali aja ya saya klaim ini, karena ya memang kadang kelupaan gitu. Tapi saya sempatkan, pasti saya sempatkan. Satu hari pasti ada satu kalinya. Nah, untuk deposit ya, untuk deposit sebenarnya kita masih bisa untuk didepositkan ya. Deposit bisa, ya kan kecil juga ya, ya 0,1 aja, 0,1 dolar aja bisa gitu. Nanti kita akan dapat yang namanya adalah garden ya. Nah, dari garden ini nanti kita akan bisa dapat yaitu tiket, nanti bisa di draw Hanafuda, dan kemudian kita akan dapat yang namanya NFT daripada Hanafuda ini. NFT garden ya itu. Itu juga termasuk poin penting juga di sini ya di Hanafuda, walaupun dia ada poin tapi juga ada NFT gardennya. Itu juga perlu kita tandain karena kita belum tahu nih kegunaannya untuk apa. Apakah ini syarat eligible harus semuanya, kan kita belum tahu gitu. Tapi yang pasti sementara kita kumpulkan juga poinnya gitu. Nah, di sini kan ada waktunya yaitu fill grow in 42 menit ya, sekian-sekian. Nah, kita klik ya. Ya, ini nggak tahu ya, apakah teman-teman nanti dapatnya sama atau enggak ya. Nah, saya dapatnya 75 grow untuk 1 jam sekali. Kita klik aja yang langsung grow all now. Nah, nanti muncul seperti ini. Ada gambar kupu-kupu ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, untuk teman-teman mungkin yang baru join ya, Hanafuda itu seperti apa ya, itu videonya ada, nanti tak sertakan juga di deskripsi video. Gitu. Nah, sudah seperti ini ya, ada ya, kita klik aja tab. Nah, nanti dia akan berhenti. Nah, kita dapat yaitu 68,3k poin. Itu. Base pointnya 900 ya, dikali 75 gitu. Nah, kita back to dashboard. Tadi kita dapat 886. Nah, ini sudah nambah jadi 954.000 poin ya, itu. Nah, jadi seperti itu aja. Ya, 1 jam lagi nanti kita balik lagi ya. Jadi kalau kita kalikan ya 24 ya, ke 24. Atau 20 aja lah, 20 ya, karena mungkin 4 jamnya kita buat yang lain. 20 kita kalikan dengan per satu kali grow itu mungkin kita ya 30k lah ya, 30k. Berarti kita dapat 600.000 ya. Dalam satu hari kita bisa dapat 600.000 poin. Nah, bayangkan kalau segampang itu poin yang didapatkan ini. Jadi kalau nggak dipush ya kemungkinan besar ya, saya yakin ini nggak akan jackpot kalian ataupun nggak akan dapat maksimal gitu.
Jadi silakan untuk dikumpulkan poinnya dan sempatkan juga untuk dapatin yaitu Garden NFT rewardnya itu. Oke, itu untuk Hanafuda sekian aja untuk update-nya. Jadi kita tinggal tunggu aja nanti. Saya masih belum dapat info tentang Garden Reward ini atau saya ketinggalan. Silakan komen di bawah ya kalau yang tahu informasi tentang Garden Reward Hanafudanya gitu. Untuk yang kedua kita akan bahas tentang EduChain. Nah, EduChain ini sebenarnya ada testnetnya ya. Itu sekitar bulan September ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di Septemberan itu testnetnya ya. Ini. Ya September lah kayaknya ya. Itu belum ada update ya tentang bagaimana rewardnya. Tapi yang sekarang itu yang baru adalah di mainnet. Karena EduChain ini sudah meluncurkan mainnetnya. Jadi dulu itu EduChain itu sebuah project di mana dia dikembangkan di atas jaringan BNB dan juga Arbitrum dan juga Ethereum ada, Polygon juga ada dia ya. Chainnya ada di sana gitu. Jadi kemudian dia membangun sebuah chain juga sendiri di mana dia berfokusnya itu di layer 3. Nah, di mana layer 3 ini sebenarnya fokus utamanya itu sebagai passive income dan juga seperti perkembangan kita biar kita dapat income itu lebih gampang gitu sebenarnya ya. Dan dia mungkin seperti layer 3, kemudian ada apa lagi ya yang layer 3 lagi ya. Itu banyak tapi baru dibangun ya, baru dibangun itu sebenarnya. Dan yang paling udah sendiri kan dia itu ada di layer 3 gitu. Namanya layer 3. Tapi ini juga EduChain itu fokusnya di layer 3 dia. Bukan di layer 2, tapi di layer 3 dia gitu. Oke, itu aja lah. Nah, kemudian apa tujuan daripada EduChain ini? Untuk itu, nah, dia itu udah ada chain sendiri. Nah, ini adalah pembagian hadiahnya untuk di mainnet. Itu ada retronya berhadiah 150 juta edu. Itu untuk mainnet reward. Itu. Bagaimana dapatnya? Yaitu kita harus dapatin Yuzu. Kemudian kita harus dapatin EduLand NFT. Nah, salah satu ini ya, verify transaction on EduChain. Ya, kita harus ada transaksi di EduChain. Kemudian earn edu, dapatkan edu. Itu 3 cara kita dapat edu. Untuk earn Yuzunya seperti ini ya. Ini kalian bisa baca, engage with the app ya, bridge, stack edu, convert ya. Convert legacy, OGC, OC point. Itu OC point kalau nggak salah untuk testnet kalau nggak salah atau apa ya, lupa saya. Nah, ini kalkulasinya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut untuk taksnya ya. Untuk taksnya itu di sini, itu nanti kalian bisa linknya tak sertakan semuanya lah di bawah ya untuk bridge-nya ataupun bagaimananya itu. Oke. Nah, sudah kita masuk ke dalam EduChain Open Campus Yuzu ya, Yuzu educhain.xyz. Sudah kita konekkan walletnya. Nah, sudah konek wallet. Nah, kita cukup seperti itu dulu aja itu. Nah, kita pahami dulu ya. Kita hitung dulu. Kita kira-kira butuh modal berapa? Nah, kalau menurut saya untuk EduChain ini karena dia bukan cuma staking, tapi juga ada yang namanya tadi adalah engage with DApp ekosistemnya. Nah, jadi kita butuh modal yang agak sedikit banyak. Itu. Kalau kalian mau kerjakan yang engagement juga. Tapi kalau kalian cuman mau ngerjain daripada stakingnya aja, ya mungkin 5 atau 10 dolar ya saya rasa cukup lah gitu ya. Tapi gitu ya. Sekali lagi saya tekankan, garapan poin itu jangan terlalu berharap kalau kalian dapat poinnya kecil gitu. Jadi berarti modalnya harus banyak, Bang. Ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak sebenarnya. Tapi yang penting pokoknya gimana caranya kalian dapetin poinnya banyak gitu aja lah gitu ya. Kemudian di sini minimalnya berapa sih sebenarnya ya? Nah, 1 E2 aja bisa, cuma dapatnya kan dikit, 0,05 Yuzu gitu. Nah, kalau saya sarankan itu kalian bisa untuk deposit itu 50 dolar, modalnya 50 dolar. Nah, bisa dibagi ya kalau saya. 30 dolar itu untuk kalian staking kan di sini ya. Untuk staking di sini, untuk persiapan staking dan juga engagement itu 30. Kemudian 40 ya. 40 dolar untuk kalian persiapan di sini. Kemudian 10 dolar itu kalian siapkan di USDC EduChain. Itu. 2. Jadi modalnya 50 dibagi seperti itu. Kenapa dibagi, Bang? Karena nanti kita butuh USDC juga untuk add liquidity pool. Itu ya. Itu. Nah, sudah kita siapkan, udah kita hitung kalkulasinya kira-kira modalnya berapa, sudah hitung. Sudah kita akan masuk lagi ya ke Stargate Finance. Kenapa ke Stargate? Kita harus bridge dulu EduChain jaringan BNB ke EduChain jaringan Arbitrum. Itu ya. Nah, kemana kita bisa belinya? Ya ada di Binance, ada di mana? Di Binance, ada di banyak nih, Bitmart, Get.io, MSC ya. Nah, silakan kalian beli. Itu kan jaringannya kan kalau kalian WD dari exchange itu pasti jaringannya BNB itu. Nah, sudah depositkan ke wallet yang sama kita konekkan di sini tadi di Yuzu ke targetnya. Udah ada ya kan, kita siapkan juga BNB juga gitu. Nah, sudah BNB, kemudian kita bridge ke Arbitrum. Loh,
Kok nggak ke Edu Bang? Nggak bisa. Belum bisa gitu ya, belum bisa. Cuman supportnya di Arbitrum dulu gitu ya. Nah, kalau kita cari di sini Edu nggak akan ada gitu. Oke, jadi supportnya adalah di Edu. Edu jaringan Arbitrum gitu. Nah, kita bridge. Kita tadi modalnya berapa? $40, berarti mungkin sekitar berapa ya? 5, 9, 70. Nah, ya, 70-an lah. Mungkin 70-an. Nah, kita masukkan di sini. Nah, 70 Edu. Nah, nanti biayanya adalah 0,37 BNB sekitaran ataupun Arbitrum kalau nggak salah, ETH ya kalau nggak salah. Itu. Pokoknya siapkan dua-duanya. Ya, siapkan BNB dan juga ETH Arbitrum, siapkan untuk perkeperluan fee-nya gitu. Nah, sudah kita bridge ya kan. Nah, klik bridge nanti akan masuk ke jaringan Arbitrum Edunya. Sudah di bridge ya kan. Kita masuk lagi kemana? Ke bridge arbitrum.io. Ini bisa didapatkan juga di sini. Ini sama. Nah, sudah ya kan? Sudah di bridge ini kita tetap di sini Arbitrum One USDC kita rubah ke Edu ya. Nah, ke Edu. Nah, kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan semua yang udah kita bridge tadi dari Arbitrum ke EduChain. Berapa yang kita punya? Itu. Sudah, kita bridge, sudah selesai, masuk nanti ke EduChain jaringan Edu. Itu. Edu token di jaringan EduChain gitu. Sudah masuk ya kan? Nah, sudah masuk, kita balik ke sini. Ya, kita balik ke sini. Nah, kita balik ke sini. Itu kan tadi ada 70 ya kan? Kita staking aja 50. Nah, kita staking 50 aja. Yang 20 untuk apa Bang? Untuk engagement nanti di aplikasi ataupun di app daripada EduChain yang lain gitu. 50 kita dapat per harinya 2,5 yuzu gitu. Lumayan lah ya gitu. Dengan dikali 2,5 dikali 57 kita dapat 142 yuzu point gitu. Sebenarnya kurang sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Karena kita bisa dapat dari engagement di aplikasi lainnya gitu. Sudah ya kan? Sudah selesai. Kemudian kita balik lagi ke bridge dulu ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita kan tadi ada USDC di jaringan Arbitrum. Nah, kita cari nih. Nah, USDC. Kita masukkan tadi, kita modalnya berapa tadi? 40 berarti 10 tadi ya, 10 ya. Nah, karena kan modal kita total kita adalah 50. Tadi 40 di Edu, 10-nya di USDC. Nah, 10 kita bridge ke EduChain. Sudah bridge ya kan dari jaringan Arbitrum USDC ke jaringan EduChain USDC. Nah, udah masuk. Sudah masuk ke wallet kita juga. Nah, kita balik lagi. Kita masuk ke website barunya yaitu di sailfish.finance ecosystem. Nah, disinilah list daripada ekosistem yang ada di jaringan Edu. Kalau kalian pernah mengerjakan Blast Airdrop Retro, itu mirip dengan ini. Kenapa mirip? Ya karena ada staking untuk dapetin poin, kemudian ada juga kita caranya adalah dengan engagement di aplikasi ataupun di app-nya, kemudian kita akan dapat poin. Sama dengan Blast, itu kan sama. Ya, itu. Nah, udah. Kita masuk ke sini, nah kita bisa pilih nih. Apakah kita perlu semuanya? Nah, kalau mau dapat poinnya lebih banyak, ya boleh semuanya. Lebih early ini, karena masih 2 harian kalau nggak salah, untuk dapetin poinnya, kalau kita ngerjainnya di early ini ya, baru-baru ini. Setelah kalian nonton video ini langsung kerjakan, kalau mau dapat poinnya lebih banyak. Jangan nanti-nanti. Kalau nanti-nanti ya, seret poinnya gitu. Kita klik explore, nanti akan masuk ke seperti ini. Nah banyak lah ya, pokoknya ini. Di app-nya ya, boleh lah kalian kerjakan itu. Nah, ini udah masuk ya ke app Selfish ya. Itu nggak masuk di ini ya. Ya masih di sini nih. Masih di ini bukan. Nah, masih ini. Kemudian kita klik launch app. Nah, ini seperti ini. Kita konekkan walletnya dulu. Nah, sudah konek wallet, apa yang perlu kita lakukan? Kita masuk ke menu pool. Kemudian kita klik yang liquidity pool. Nah, di sini kita bisa add liquidity yaitu Edu USDC. Itu. Kita klik add liquidity F3. Nah, di sini kita pilih Edu. Bawahnya USDC. Berapa yang perlu kita lakukan? Karena kita tadi modal 10 dan juga masih ada sisa 20 Edu. Bisa 25% saja. Sisanya nanti kita butuh untuk yang lain gitu ya. 25%. 25% Edu, total kita 25% USDC yang kita punya tadi. Gitu. Ataupun USDC aja nggak apa-apa. USDC-nya yang 25%, nanti Edu-nya juga akan mengikuti gitu ya. Nah, udah kita already go to deposit. Nah, nanti confirm seperti biasa, nanti akan masuk ya liquidity pool kalian di menu liquidity pool di sini. Di awal di sini ada nanti di seperti ini gitu. Sudah ya kan? Sudah seperti itu, cukup seperti itu untuk yang Sailfish. Nah, kemudian kita akan engagement juga di yaitu Trustpad.
Nah, TourSpot ini adalah apa namanya? Adalah launchpad ya, launchpad di jaringan Edu. Nah, ini sebenarnya masih early, bisalah kayaknya kita cari-cari hidden game-nya ya. Biasanya banyak itu ya, banyak untuk hidden gem-nya. Nah, ini ada file launch. Nah, ini. Banyak nih ya. Jadi kita bisa ikutannya dengan cara kita beli dengan Edu. Nah, kita klik ya, ini. Nah, upcoming ya, masih upcoming ini. Kita cari yang live ada nggak ya? Kita coba cari yang live. Oh, ini dia, ini ada in progress. Nah, kita perlu riset juga nih ya, hati-hati Dior, bahwasanya ketika projectnya itu baru biasanya banyak ada developer yang scam ya, iseng gitu ya, cuman mau cuan aja gitu ya, tapi nggak dikerjakan projectnya gitu. Tapi kalau yang chain baru juga ada juga yang ekosistemnya baru, tapi dia memang developernya mau bangun gitu, jadi bisa cuannya banget gitu. Nah, silakan kalian perhatikan ada Dior ya, gitu, selalu riset gitu. Nah, setelah itu di sini presale end 7 hari. Nah, kita bisa masukkan di sini. Karena tadi kita masih punya ya. Bolehlah, mau kalian beri berapa lah? 5 edu atau berapa ya silakan. Sudah kita beli, nanti kita akan dapat. Nah, kita jualnya nanti bagaimana, Bang? Nanti akan ada untuk penjualannya itu ada nanti di menu penjualannya ada nanti di Sailfish ya. Di Sailfish nanti juga bisa karena swapnya masih soon gitu. Sementara kita cuma beli-beli aja gitu di sini ya. Tuh. Atau nanti kalian buka aja di Sailfish ini ya, yang di ekosistemnya kalian baca-baca di sini, cek satu-satu, siapa tahu yang ada live ya untuk swapnya gitu. Ada di Camelot ini kayaknya mungkin udah live gitu. Nah, mungkin itu aja sih kayaknya ya. Iya, cuma seperti itu untuk Edu. Jadi ada stake, ada DAPP-nya untuk kita melakukan interaksi. Nah, saya kira cukup sekian untuk update untuk EduChain dan juga Hanafuda. Silakan kalian kerjakan yang mau saja. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Masih banyak airdrop lainnya yang akan kita share dan juga yang sudah kita share di channel Cuan Airdrop. So, silakan kalian follow, join di channel Cuan Airdrop karena semua informasi pasti kita akan share dulu di channel Cuan Airdrop gitu. Dan pastinya update-update tentang claim airdrop gitu ya, yang mungkin nggak mungkin kita bisa share di YouTube semuanya gitu ya, pasti kita akan share di Cuan Airdrop channel terlebih dahulu gitu. So, pastikan join di channel Cuan Airdrop untuk dapatkan informasi lebih early dan juga untuk penjelasan, dan mungkin kalian mau butuh tanya-tanya apa bisa di channel Cuan Airdrop ini gitu. Oke, guys, terima kasih untuk yang udah subscribe, dan yang belum silahkan di subscribe, like video ini, komen, dan share kepada teman-teman kalian semua. Thank you guys and see you again.